Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back dengan gue Ronan Handoyo di Ronan Handoyo Files. Udah lama ya, udah hampir sebulan. Ya, udah mau sebulan. Gue baru upload lagi dan ada yang DM barusan. Bang, kok nggak aktif lagi di YouTube ya? Mohon maaf, sekarang gue paling cuma sebulan sekali ya aktifnya, karena kesibukan gue yang sekarang ngajar. Jadi ya mohon dimaklum dan terima kasih bagi kalian yang tetap setia dengan gue, selalu mendm, mendukung gue dan mensupport gue. Aduh, gue bingung, gue nggak bisa berkata-kata apa-apa gitu kan. Kejadiannya baru tadi malam. Sebetulnya sih ini obrolan ringan aja. Ada teman gue yang datang ke rumah, yang pada akhirnya gue singgung lah. Ini loh, saksi bisu bayi ambar. Enggak ada yang akhirnya. Ini ada juga nih yang masih hidup, ibu gue gitu, si pembuat sajennya. Ibu gue kan ngebantuin ngebikin sajen untuk legi. Mengalir lah akhirnya cerita. Setelah beberapa menit gue baru sadar, gila nih harusnya gue rekam gitu kan. Gue buru-buru ke kamar, gue ambil handphone, langsung gue hidden kamera, dan seperti inilah pembicaraannya. Nih, heran saya mah sehat gitu, dimandiin, dibawa sama dia ke kamar mandi, terus ada seember, saya masih nggak punya dia, terus saya geli, dia mana geli, udah gitu tapi sehat, besoknya udah biasa. Heran kenapa itu ya nanti gitu baru ya, orang kayak darah kayak, masih gini-gini kayak marus, tahu nggak, darah kayak keran dibuka, kerak ngucur dari hidung semua. baru mulu. Untung ada dia, terus sekamar itu. Dulu mah ditaruh di atas tuh, ditaruh di atas, dipindahin ke rumah Pak Adi, Bu ya. Emang anaknya dia Rumah Pak Ade, terus ditaruh, pindah mana sih, yang Jakarta dulu? masih di Setiabudi tuh, Bukan, yang dulu rada di dalam ya, mana sih? di Mampang. Di Mampang. Wah, rada di dalam, Mbah, pindah ke Mampang. Masih aja dibawa tuh kotak. Jawa, emang hampir dibawa ke Jawa, ditaruh di Jawa. Tahu sekarang dikubur apa gimana? Tahu. Lah kan Bapak kemarin gimana? Dikubur kagak sih? Sampai Itu si Legi kotak. kayaknya nggak dikubur sih, ada Lah, kagak dikubur. ditaruh di kamar Yopeti. Kagak dikubur. Lah katanya dikubur. Tahu sekarang dikubur kali bau udah kadam. Ditaruh di rumah di kamar Bude Kati. Tapi udah nggak ada sih lagi sono bapak sakit kan. Masih ada kali. Kubur kali Lah kalau emang dikubur di mana? di belakang. Siapa yang nguburin? Ya tahu Jarot, tahu si Ji. Emang Pak Jarot? Oh, Pak Jarot masih ada ya. Nih, Takutnya mah belum dikubur lagi. udah nggak ada. Nih, bude lo nih kan warisan baik belum balik-balik, yang budenya semua kok itasnya. Sri, anak-anak lo suruh ke terang kakek minta warisan. Lo kan yang karena di belakang udah dibagi-bagi. Saya mah nggak mau, saya mah mantuk, saya bilang ngapain tuh anak-anak situ aja. Nah, nggak bohong kan? Nih yang bikin sajen, yang bantu bikin sajen. Masuk bikin sajen paling sebel, saya udah habis susah bikin sajen ini ya. Ikan tembang dibakar, singkong dibakar, apa sih, telur ayam 7 macam, terus diisong, kelapa hijau, congcot 7, kembang 7 macam, susu, teh manis, teh pahit, Kue pasar. kue sepasar tuh.
sama kayak di kampung itu. Entah tahu pagi-pagi abis yang makanin siapa ini. Kalau bikin sajian kan begitu. Saya sih kalau misalnya bikin sajian nyari segala. Dulu kan aku juga suka nyolongin sajian kalau di sawah. Hmm. Kalau mau panen sama mau kan panen di gitu sajian kan juga. orang kan udah bikin sajian kan. Benar. Kalau udah tengah hari tuh ngelayap nyariin sajian, colongin telurnya sama ayamnya. Nih tukang makanin sajen berdua sama ini. Dia mau makan. Colongin telur sajian nih. Kayak dulu kan makan telur juga ini kan. Susah dulu mah. Oh, apalagi ada ayam bakar, ayam Sekarang Dulu juga pakai duit yang ingkung, apa yang recehan. ini kakak. Ntar kalau pagi bah marah, duit siapa yang ngambil? Sajen siapa yang ngambil? Setan. Saya paling ada demennya kan kita suruh nyari apa sih kembang setaman, nyari apa sih ikan tembang dibakar, singkong dibakar, ribet kan digetok makan dari Kalau yang ayam bekak aku biasanya ditaruhnya di gubuk. iya kalau Di gubuk sawah, Iya, bukan kalau- yang di tengah sawahnya. kalau ayam yang ada ayam gitu digantung tuh tampaknya diikat digantung gitu. Iya. Lah ngalamin apa aja. Mbah kepalanya, Kalau mau panen juga. Mbah kepalanya tuh ya, apa? Selamatan dulu. Selamatan. Kepalanya lembek ya. Rasanya kepalanya kuat tuh Pak. Kenapa itu yang Pak? Sakit jadi kayak bayi kepalanya. Meninggal 105. 105 tahun. Tapi nggak lama Pak Dem. Kemarin kakaknya kakek saya 115. Ya Allah. 115. Meninggal. Baru kemarin belum lama pas bulan Ini. puasa. Ini udah biarin. Kalau lama dong. Nanti itu nggak akan. Biasa, nggak ada sinyal. Terus ngapain begitu? Mas, matiin aja dulu. Aneh gitu. Dia anak nomor 3, meninggal paling terakhir. Kemarin orang dulu kan tinggal kalau sampai 100. Iya. Heran saya mah. Sehat gitu. Dimandiin, dibawa sama dia ke kamar mandi. Terus ada seember. Ih, saya mah nggak punya dia terus saya ngeli. Dia mana ngeli? Udah gitu tapi sehat, besoknya udah biasa. Heran, kenapa itu ya nanti gitu baru ya? Oh, Orang kayak darah kayak, ini segini-gini kayak marus. tahu nggak darah kayak keran dibuka kerak ngucur dari hidung semua. Baru ngomong. Untung ada dia. Itu sekamar itu. Dulu mah ditaruh di atas tuh, ditaruh di atas dipindahin ke rumah Pak Adi Bu ya. Emang anaknya dia Rumah Pak Ade terus ditaruh pindah mana sih Jakarta dulu? masih di Setiabudi tuh. Bukan yang dulu ada di dalam ya, mana sih? Di Mampang. Di Mampang. Bukan ada di dalam, Mbah pindah ke Mampang. Masih aja dibawa tuh kotak. Jawa, emang hampir dibawa ke Jawa. Ditaruh di Jawa. Tahu sekarang dikubur apa gimana? Tahu. Lah kan Bapak kemarin gimana? Dikubur kagak sih? Itu si Legi kotak. Kayaknya nggak dikubur sih ada. Lah, kagak dikubur. Ditaruh di kamar Yopeti. Kagak dikubur. Lah katanya dikubur. Tahu sekarang kubur kali bau udah gak ada. Ditaruh di rumah di kamar Bude Kati. Tapi udah gak ada sih lagi. Soalnya bapak sakit nggak ada. Masih ada kali. Kubur kali Lah kalau emang dikubur di mana? di belakang. Siapa yang nguburin? Ya tahu Jarot tahu Siji. Emang Pak Jarot? Oh, Pak Jarot masih ada ya. Nih, Takutnya mah belum dikubur lagi. udah gak ada. Nih, bude lo nih kan warisan baik belum bagi-bagi. Yang budenya semua kok itanya. Saya anak-anak lo suruh ke orang kakek minta warisan. Mau kan yang tanah di belakang belum dibagi-bagi.
Saya mau nggak mau, saya mau mantu, saya bilang apa kali itu anak-anak situ. Nah, nggak bohong kan? Nih yang bikin sajen, yang bantu bikin sajen. Habis dia kalau masuk bikin sajen paling sebel, saya udah habis susah bikin sajen ini ya. Ikan tembang dibakar, singkong dibakar, apa sih, telur ayam 7 macam, terus risong, kelapa hijau, congcot 7, kembang 7 macam, susu, teh manis, teh pahit, kopi Kue pasir, pasar. kue sepasar tuh. Sama kayak di kampung itu. Atau pagi-pagi abis yang makanin siapa nih? Kalau bikin sajen kan begitu. Saya sih kalau bikin sajen nyari. Dulu kan aku juga suka nyolongin sajen kalau di sawah. Kalau mau panen sama mau kan tanam, disajen itu kan gitu. orang kan udah bikin sajen kan. Benar. Kalau udah tengah hari tuh ngelayap nyariin sajen, colongin telurnya sama ayamnya, Nih tukang makanin sajen berdua sama ini. Dia mau makan. colongin telur sajen. Kayak dulu kan makan telur juga ini kan. Susah dulu mah. Oh, apalagi ada ayam bakar, ayam Ya, dulu juga pakai duit yang ingkung, apa yang recehan. ini bekakak. Ntar kalau pagi bah marah, duit siapa yang ngambil? Sajen siapa yang ngambil? Setan. Saya paling nggak demennya kan kita suruh nyari apa sih, kembang setaman, nyari apa sih, ikan tembang dibakar, singkong dibakar, ribet kan nih, bentuk makan dari. Kalau yang ayam bekakak tuh biasanya ditaruhnya di gubuk. Iya, kalau Di gubuk sawah, Iya, bukan kalau- yang di tengah sawahnya. kalau ayam yang ada ayam gitu digantung tuh, tampaknya diikat digantung gitu. Iya. Lah ngalamin dah panjang. Mbah kepalanya, Kalau mau panen juga. Mbah kepalanya tuh ya, apa? Selamatan dulu. Selamatan dulu. Kepalanya lembek ya. Rasanya kepalanya kuat tuh Pak. Kenapa itu ya Pak? Sakit jadi kayak bayi kepalanya. Meninggal 105. 105 tahun. Tapi nggak lama Pak Dem. Kemarin kakaknya kakek saya 115. Ya Allah. 115. Meninggal. Baru kemarin belum lama pas bulan puasa. Ini udah biarin. Belum lama dong. Nanti itu nggak akan. Biasa, nggak ada sinyal. Terus ngapain begitu? Mas, matiin aja dulu. Aneh gitu. Dia anak nomor 3, meninggal paling terakhir. Kemarin meninggal. Orang dulu meninggal kalau sampai 100. Iya. Orangnya udah benar. Dulu mah apa nih ya? Kalau bapak ini sholat belum ya? Boleh. Sholat. Biasa buat sholat ya selalu. Sholat itu ada kemana aja semuanya. Pertandingan malam hari ini baru umpan-umpan dia. Permainan Jadi dia mau kepercayaan. tadi dia mungkin nasib. Sama kali di coba. Nah, jadi itu ya tadi obrolannya. Gue juga kaget dan speechless. Apakah ini ada hubungannya juga dengan mimpi gue yang sama berbulan-bulan? Gue selalu bermimpi kembali datang ke rumah gue yang lama di Jakarta Selatan. Dan di mimpi itu gue selalu kembali menjadi seorang anak kecil, seorang anak-anak gitu ya, umur 6 tahun, 7 tahunan. Kalian bisa lihat foto gue ketika gue kecil. Nih, di mimpi itu gue selalu datang ke rumah ini. Dan situasi rumah gue dalam keadaan temaram, kayak menjelang sore,
warnanya kuning jingga gitu, sepi. Tapi yang gue anehnya, gue kembali ke anak-anak gitu loh. Lihat aja deh fotonya nih ya, fotonya kalian lihat aja nih. Banyak yang bilang kan, banyak yang komen juga, bang, lu kok umur segitu udah inget apa yang lo alamin sampai total begitu. Ya nanti lo lihat aja di foto gue kayak apa, bisa lo nilai sendiri lah. Gue pasti sebangor dan senakal apa waktu itu. Jadi gue di dalam mimpi ini gue kembali ke rumah gue seperti situasinya kayak sore hari, warnanya kuning jingga gitu, sepi. Di bagian dapur kadang terang kadang gelap. Tapi pernah di suatu ketika di bagian dapur itu kan ya langsung terkonek ke atas ya, lampunya gelap. Karena memang waktu itu gue inget banget lampu dapur tuh rusak. Kalian pasti tau lah lampu putih panjang gitu yang kayak zaman dulu yang kayak di rumah sakit itu ada sikringnya. Jadi kalau mau ngebetulin tuh sikringnya kita putar. Jadi sikringnya gue putar dulu baru nyala. Setelah nyala gue turun lagi nih karena gue masih takut untuk ke lantai 2. Jadi memang kebiasaan gue tuh kalau sore hari ya nyalahin lampu lantai 2. Dan lampu di lantai 2 itu masih lampu pijar gitu loh, lampu sekitar 10-15 watt yang warnanya kuning, warnanya orange. Ketika gue turun lagi lampu mati lagi. Ya udah, akhirnya gue memberanikan diri untuk ke atas buat nyalahin lantai 2. Dan situasinya kalian bisa lihat lah di foto ya. Itu lantai 2 rumah gue, rumah Mbah deh. Rumah Mbah yang di Setiabudi. Ada juga yang komen kan, gue kira gede. Itu hanya sebagian aja yang kalian lihat, belakangnya tuh masih ada. Belakangnya masih ada, masih dipakai gudang dan juga ada kayak ruang tamu di belakang gitu loh. Dan lemari itu sebetulnya ada 2. Satu lagi gue pecahin kacanya karena gue tendang saat main petak umpet. Nanti kalian juga bisa lihat deh lemari kayu jati yang pertama kali digunakan untuk menaruh bayi ambar, kotak bayi ambar, dan setelah itu dipindahkan ke bupet. Umur lemari ini 100 tahun lebih ya. Gue setiap mimpi selalu disuruh untuk menyalakan lampu lantai 2. Ketika gue menyalakan lampu, sudah berhasil menyalakan lampu, pasti gue terbangun di jam yang sama, yaitu jam 2:30 dan jam 3 pagi. Wallahu a'lam deh. Apakah ini ada unsur pemberitahuan juga? Ya mungkin lo harus tahajud, lo harus berdoa atau gimana. Tapi setelah gue bermimpi ini, gue kayak orang capek gitu, kayak orang habis lari jauh dan lemes, nggak bisa mikir apa-apa lagi. Mimpi lagi yang sama seperti itu. Kembali ke rumah, situasinya sama, berwarna kuning jingga, disuruh nyalahin lampu lagi. Gue kembali ke posisi seperti anak-anak lagi. Setelah menyalakan lampu, gue terbangun lagi di jam yang sama, jam 3 atau 2:30. Apakah ini ada hubungannya juga dengan ucapan yang ibu gue bilang bahwa dia belum dimakamkan atau dikuburkan? Tapi almarhum bapak gue bilang itu udah dikubur, cuma yang bener yang mana nih? Apakah gue harus kembali gitu, balik dan ngecek sendiri ke Jawa, ke Trenggalek? Apakah ada hubungannya juga nih mimpi-mimpi gue dengan dia yang belum dikubur? Komen deh. Apakah gue harus ke Trenggalek untuk ngecek, atau kok ya udah kirim doa aja gitu? Sebab ini kalau nggak gue cek sendiri ini nggak bakal habis nih, kayak sinetron yang bertahun-tahun gitu kan. Bantu komen apakah gue harus ke Jawa untuk ngecek sendiri apakah sudah dikubur atau belum. Dan kalau memang belum dikubur,
untuk menghilangkan rasa penasaran kalian, ya mungkin gue bakal tunjukin nih kotaknya kayak apa gitu ya. Semoga sih udah dikubur ya. Gue kalau belum dikubur, gue nggak bisa ngomong apa-apa deh. Gila, itu dari gue kecil, dari umur gue 6-7 tahun sampai sekarang gue 42 gitu loh. Berapa tahun? 30 tahunan. Sedangkan bapak gue juga almarhum tuh udah meninggal hampir 12 tahun. Iya, 12 tahun lebih gitu. Nah, kacau nggak? Udahlah, gue udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Semoga mimpi gue nggak berlanjut nih. Alhamdulillah nih, belum mimpi lagi nih ya. Dan semoga jangan gitu ya. Kalaupun mimpi pasti selalu sama, balik suruh nyalain lampu. Ketika lampu udah nyala warna kuning gitu, lampu pijar, gue selalu terbangun di jam yang sama, 2:30 atau jam 3 pagi. Waduh, Allah alam deh, udah dah ya. Dan apakah gue juga harus untuk mengecek ke Jawa, ke Trenggalek, ini udah dikubur atau belum? Bantu komen ya. Udah, gue nggak bisa berkata apa-apa lagi karena gue asli kaget banget, speechless. Sekarang tanggal 21, kejadiannya tadi malam nih. Gue ngobrol sama ibu gue dan gue rekam secara hidden kamera. Kalau nggak gini kan nggak bakal ketahuan nih kenapa gue terus dihantui dengan mimpi-mimpi yang sama. Ya udahlah ya. Gue serahin semua deh sama Allah deh. Kalaupun memang belum dikubur, apakah harus gue yang menguburkannya? Tapi kenapa gue gitu loh? Sedangkan cucunya Mbah tuh banyak, bukan gue doang. Ada dari bapak gue aja 6. Pihak yang sana, pihak Pak Ade 7. Dari pihak Budi ada berapa gitu kan? Ya udah, gue udah pusing, gue udah nggak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Semoga ini cepat selesai gitu ya, dan memang semoga sudah dikuburkan dan si Legi tenang di sana gitu. Terima kasih untuk kalian yang tetap setia dengan gue, mendukung gue, selalu menantikan pengalaman-pengalaman yang nggak masuk nalar kalian gitu ya. Terima kasih juga untuk support system gue, yaitu geng Insap, bukan geng Toi lagi. Ada Mbak Wi, Nining, Asep, dan gue sendiri. Terima kasih juga untuk Teh Cindy Salim yang sudah kembali ke Swiss dan akan liburan ke Paris, Prancis. Terima kasih untuk Mbak Jeki Ayu yang sudah kembali ke Indonesia, welcome back. Terima kasih juga untuk Rumah Kue Akila, Juragan Kue Kota Lampung. Terima kasih untuk Teh Dini Chonghua, pejuang devisa kita yang masih berjuang di Taiwan. Terima kasih untuk Teh Nisa, Yasmin Park ya, lupa gue, yang ada di Rangkas Bitung. Selalu sehat ya Teh ya. Terima kasih juga untuk siapa lagi nih, banyak banget ya, untuk kalian semua deh yang selalu memberi support gue, semangat gue. Karena kalian gue tetap bisa bertahan gitu ya, walaupun sekarang agak jatuh jatuh bangun. Kebanyakan jatuhnya sih daripada bangunnya ya. Ya, diusir tuh, ada patroli. Oh, mereka pakai motor, gue kan enggak. Yaudah ya. Terima kasih juga untuk siapa nih? Terima kasih juga untuk Dai yang kuliah di Inggris, besok akhir bulan ini mau kembali. Jangan lupa di komen apakah gue harus kembali ke Jawa untuk mengecek apakah ini sudah dikubur atau belum. Gurunan Handoyo, gue ada patroli tuh. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dirazia. Dadah.